Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya di MathMyID. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang paling ditunggu-tunggu teman-teman kelas 12 yang mau menjalani UTBK, yakni bocoran soal-soal UTBK tahun 2025 yang baru berjalan hari pertama hari ini tadi. Semoga bisa jadi bahan referensi untuk belajar nanti yang tes di hari-hari berikutnya. Meskipun nanti ini ya, belum tentu sama persis soalnya kayak begitu. Paling enggak kita ada gambaran, oh nanti model-modelnya kayak begini sehingga bisa lebih fokus dalam belajar kayak begitu. Yuk langsung saja kita lihat soal nomor 1. Untuk setiap bilangan bulat X didefinisikan, nah simbol ini ya, ini intinya simbol X kalau dikurung yang kiri kotak, yang satu kurung biasa ini, nanti artinya itu X plus 3 per X min 2 jika X-nya ganjil. Lalu ini X kuadrat plus 2 per 2 jika X-nya genap tak negatif. 2X kuadrat plus 1 jika X-nya genap negatif. Kayak begitu. Secara umum itu. Jadi intinya nanti tinggal kita masukkan ke situ aja lah. Pokoknya nanti berapapun angkanya, nanti kita cek di sini. Oh ternyata angkanya ganjil. Berarti kalau ganjil nanti ngeceknya gimana. Kalau ternyata genapnya tak negatif. Berarti nanti masuk ke sini. X-nya genap negatif masuk ke sini. Oke, masih terlalu abstrak ya. Sebenarnya ini simple, tapi kalau dijelaskan agak susah kayak gitu. Makanya kita langsung praktek saja. Kita lihat di sini 1 min 2 dalam kurung ini ya. Kurungnya apa ini namanya? Pokoknya dalam simbol ini. Nah, kita kerjakan yang di dalam dulu nih. Yang 2-nya ini dulu. Berarti kalau ada kurung 2 begini, artinya gimana? Oke, kita cek isinya. 2 ini kita cek, apakah 2 bilangan ganjil? Oh bukan, ternyata kita cek apakah 2 bilangan genap tak negatif? Oh iya benar ternyata. Nah, karena 2 itu bilangan genap tak negatif, makanya masuk ke sini rumusnya. Kita masukkan ke sini. Oke, sehingga jadi seperti apa? X-nya kita ganti dengan 2, jadinya 2 kuadrat ditambah dengan 2 dibagi dengan 2 kayak begitu. Sehingga hasilnya berapa? 2 kuadrat itu 4 ditambah 2 dibagi 2 kayak gitu. 4 tambah 2 jadi 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, ini jawabannya ada 3. Nah, hati-hati jangan ini ya, nanti mentang-mentang udah ada angka 3 berarti ini jawabannya 3 kayak gitu. Ini belum selesai ya. Ini baru menyelesaikan yang saya merahin ini. Baru saya menyelesaikan 2 yang ini. Berikutnya kita cari operasi ini. Berarti kan setelah dapat ini hasilnya 2, berarti jadi gini nih. Kurungnya 1 dikurangi. Kan soalnya kayak begini nih. Nah, yang bagian ini itu hasilnya ternyata 3. Berarti operasinya jadi gimana? Ini 1 dikurangi, ini diganti dengan 3 kayak begini. Sehingga 1 kurang 3 berapa? Negatif 2. Nah, sekarang kita ketemu notasi ini lagi. Kita cek isinya X-nya ini negatif 2. Kita cek di ini ya, di aturan. Apakah negatif 2 itu bilangan ganjil? Oh, tidak. Kayak gitu. Kita cek bawahnya. Apakah X itu bilangan genap tak negatif? Oh ya, bilangan genap tapi dia negatif. Berarti bukan. Apakah X itu genap negatif? Oh iya benar, X itu genap dan negatif. Sehingga nanti kita pakai rumusnya yang ini. Jadi gimana ini berarti? Kita masukkan X-nya berarti 2 kali negatif 2 kuadrat ditambah dengan 1 kayak begitu. Sehingga kita peroleh berapa ini? 2 dikali 4 ditambah 1. Jadi 8 tambah 1. Berapa? 8 tambah 1. 8 tambah 1 jadi 9. Jadi jawabannya adalah yang E. Masih gampang ya. Ini sebenarnya gampang tapi belum terbiasa aja. Jadi dipelajari cara memahaminya aja. Jadi berusaha memahami kayak begini. Nanti mungkin bisa jadi soal-soal yang baru itu nanti modelnya beda, notasinya beda. Misalnya definisinya ini bukan X plus 3 per X min 2. Atau mungkin syaratnya bukan genep ganjil. Nanti dipahami itu ya, yang bagian terpentingnya untuk soal model soal nomor 1. Oke, bisa ya. Kalau ada yang bingung bisa kita lanjut di kolom komentar.
Kita lanjut ke soal nomor 2. Jika 0 kurang dari alfa kurang dari 90 dan cos alfa sama dengan 3/4, di antara 3 pilihan berikut yang benar adalah titik-titik. Oke, masih ingat konsep dasar trigonometri? Kalau misalnya kita udah punya nilai cos, untuk mencari trigonometri yang lain, perbandingan yang lain, sin, cos, tan-nya itu gimana caranya? Ya, pertama kita buat dulu nih segitiga siku-siku sembarang. Jadi yang penting ini segitiganya harus siku-siku. Nah, terus kita kasih alfanya. Misalnya alfanya saya taruh di sini nih. Kalau alfanya di sini berarti cos alfa. Cos itu rumusnya apa? Iya. Cos itu samping per miring. Berarti samping per miringnya harus 3/4. Sebenarnya kita bebas mau ngasih angka berapapun. Mau diisi 6 sama 8 boleh. Mau diisi 3 juta sama 4 juta boleh. Yang penting nanti samping dibagi miringnya itu jadi 3/4 kayak begitu. Nah, cara menentukan samping sama miring gimana? Nah, hati-hati ya, ini banyak yang lupa lagi biasanya. Jadi, kalau sudut alfanya di sini, berarti sisi yang di depan alfa, ini anggap aja matanya gini, set, gini. Nah, dia memandang ke sini, sehingga depannya alfa itu di sini, dia sisi depan. Ini depan. Terus, untuk menentukan sisi samping, itu yang terakhir ya. Kita cek sisi miring dulu. Sisi miring itu yang nggak kena sudut siku-siku. Berarti yang ini ya, nggak kena sudut siku-siku. Ini sisi samping. Kemudian sisanya berarti sisi miring kayak gitu. Sisi miring itu yang kena sudut siku-siku dan sudut alfa. Nah, berarti karena tadi cos itu samping per miring, biar jadi 3/4, kita ambil angka terkecil aja. Sini 3, sini 4 kayak begitu ya. Sehingga nanti kita peroleh cos alfanya itu 3/4. Nah, terus sisi depannya berapa ini? Kita pakai Pitagoras. 3, 4, pasangannya berapa? 5. Nah, hati-hati, jangan sampai kejebak di sini ya. Soalnya saya pernah ngelihat siswa ada yang terjebak gara-gara ada 3, 4, itu 5 pasangannya. Hati-hati. Di sini 3-nya itu sisi siku-siku, 4-nya itu sisi miring. Berarti nanti yang di sini sisi depannya saya kasih D, depannya itu berarti sama dengan akar. Jadi miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Intinya Pitagoras itu yang paling panjang selalu sisi miring kayak begitu ya. Nanti kalau yang ditanya selain miring berarti nanti pasti dikurang. Berarti depan itu sama dengan akar miring kuadrat dikurangi dengan samping kuadrat. Jadi berapa ini? Akar 16 dikurang dengan 9. Jadi berapa? 16 kurang 9? Akar 7 kayak begitu. Sehingga kita peroleh sisi depannya itu akar 7. Nah, sekarang kita cek masing-masing. Untuk pernyataan pertama, sin alfa itu sama dengan 4/7. Benar apa salah? Berarti kita cek sin alfa. Sin itu rumusnya apa? Depan per miring. Depannya tadi mana? Oh, depannya yang ini. Miringnya yang mana? Yang ini nih. Berarti sin alfa depan per miring berarti jadi akar 7/4. Kayak gitu. Pernyataan pertama benar apa salah? Iya, salah. Kayak begitu. Kita cek pernyataan kedua, tan 90 min alfa. Nah, hati-hati di sini ada 90 min alfa. Ini kaitannya dengan relasi sudut. Jadi kalau misalnya ada tan 90 dikurang alfa, itu nanti akan sama dengan kalau relasi sudut, yang di sini sudutnya itu dari garis tegak itu 0, garis tegak itu 90 atau 270, dia nanti akan berubah. Tannya akan berubah. Nanti untuk kalau misalnya pengen tahu lebih lanjut, silahkan tanyakan di kolom komentar. Mungkin akan saya buatkan bahasan tersendiri untuk relasi sudut ini, soalnya agak banyak bahasannya. Oke, jadi karena ini tan 90 min alfa, ini nanti akan sama dengan cot alfa, kayak begitu. Nah, cot alfa, cot itu kebalikan dari tan. Kebalikan tangan, kalau tangan itu kan depan per miring. Kalau cot itu miring per depan. Miringnya berapa? Miringnya kita lihat, samping, maaf. Cot itu kebalikan tan itu depan per samping, sehingga cot itu jadi samping per depan. Berarti sampingnya itu berapa? Sampingnya itu 3 dibagi depannya itu akar 7. Sehingga kita peroleh tan 90 min alfa itu sama dengan cot alfa itu sama dengan 3 per akar 7 kayak begitu. Sehingga pernyataan kedua benar kayak begitu.
Nah, nanti kalau ujian beneran, kalau satu salah, dua benar, jawabannya udah pasti ya, 2 dan 4. Cuman karena di sini kita masih belajar, jadi kita cek juga ya untuk yang pernyataan ketiga dan pernyataan keempat. Pernyataan ketiga, cos alfa kurang dari sin alfa. Benar apa salah? Cos alfa berapa? Sin alfa kan udah dapet ini. Cos alfa sama dengan cosnya berarti samping per miring. Berarti jadi sampingnya itu 3. Ya kan? Ini tadi sisi samping, ini sisi miring. Sampingnya 3, per miringnya itu 4. Nah, sekarang gimana kita cara kita tahu cos alfa kurang dari sin alfa? Sin alfa itu akar 7 per 4, cos alfa itu 3 per 4. Nah, karena bawahnya sama, kita tinggal bandingkan atasnya. Kira-kira gimana? Akar 7 dengan 3 mana yang lebih besar? Nah, susah ya bandinginnya ya. Akar 7 dengan 3, kalau kita mau nyari akar 7 kan bentuknya koma-koma. Nah, untuk memudahkan membandingkan, ini bisa kita kuadratkan. Akar 7 kuadrat itu jadi 7, 3 kuadrat itu jadi 9. Sehingga kalau kita bandingkan 7 dengan 9 itu lebih besar 9 kan? 9 itu tadi dari cos alfa, akar 7 itu dari sin alfa. Berarti harusnya cos alfa itu lebih besar daripada sin alfa. Sehingga pernyataan ketiga salah. Beneran kan yang ketiga salah? Oke, harusnya yang keempat ini benar. Kita cek yang keempat. Tan alfa itu sama dengan akar 7 per 3. Tan itu kan tadi apa? Tan itu depan per samping. Depannya mana? Depannya akar 7, sampingnya itu 3. Sehingga tan alfa itu sama dengan akar 7 per 3 itu benar ya. Berarti tan alfa sama dengan akar 7 per 3. Berarti benar ya yang ketiga, pernyataan yang keempat. Sehingga kita peroleh jawabannya sesuai perkiraan yakni 2 dan 4 ya. Jadi yang C. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung, kita bisa diskusikan lebih jauh di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 ini soal yang gampang banget. Mungkin anak SD juga udah bisa nih mengerjakan. Cuman, nah hati-hati ya, meskipun gampang, jangan terlalu tetap harus dipertimbangkan. Soalnya pernah ada kejadian siswa mengerjakan soal sama persis ini, mengerjakan soal ini, itu ternyata dia kelewat kayak begitu, kurang teliti. Jadi sayang banget kan nanti kalau kelihatan kehilangan poin di soal seperti ini. Nah, nomor 3, jika 4 dibagi setengah sama dengan akar T, berarti gimana? 4 dibagi setengah itu kita ubah ke perkalian, jadi 4 dikali 2 per 1 itu sama dengan akar T. 4 kali 2 berarti ini 8 sama dengan akar T. Nah, akarnya biar hilang kita kuadratkan kanan kiri, berarti 8 kuadrat itu hasilnya adalah 64, yang di kanan jadi T kayak begitu. Nah, gini doang. Ini kalau kita ngerjain beneran paling cuman beberapa detik aja ini udah dapat kayak gitu. Kalau nggak khilaf ya. Jadi nanti jawabannya T-nya itu 64. Gampang banget kan ini ya. Masa ada soal UTBK semudah ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 7 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu K, A, B dan L, C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Gradien garis M sama dengan titik-titik. Oke, kalau ada dua garis, dua fungsi, dia saling berpotongan. Kata kuncinya dia berpotongan. Kalau dia berpotongan, berarti nanti dua fungsinya ini kita sama dengankan. Berarti fx sama dengan gx untuk mencari titik potongnya. Fx-nya itu sama dengan 2x kuadrat min x min 1. 2x kuadrat min x min 1. Kita sama dengan kan gx-nya x kuadrat min 3x plus 7. Oke, terus habis itu kita pindah-pindah ruas, kita cari x-nya. Ini kita pindah ruas ke kiri semua, 2x kuadrat kurangi x kuadrat jadi x kuadrat. Min x dikurangi, ini min 3x pindah ke kiri jadi plus ya. Jadi min x tambah 3x berarti jadi plus 2x. Nah, 7-nya pindah ke kiri jadi min 1 kurangi 7 jadi berapa?
min 8 sama dengan 0 kayak begitu. Nah, habis ini kita cari X-nya. Gimana cara nyari X-nya? Difaktorkan. Kita faktorkan X plus 4 sama X min 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X-nya itu sama dengan negatif 4 atau X-nya sama dengan 2. Kayak begitu. Nah, sekarang kita udah dapat nih X-nya. Cuman ini kan koordinatnya A, B, dan C, D. K itu A, B, L itu C, D. Berarti gimana ini? Ya, kita cari dulu nih, kita baru dapat X-nya, kita cari Y-nya, biar nanti dapat pelengkap koordinatnya. Y-nya gimana? Untuk mencari Y-nya bebas, bisa kita masukkan ke F, bisa kita masukkan ke G. Nanti hasilnya sama aja. Oke, misalnya di sini saya masukkan ke G ya. Kalau X-nya sama dengan min 4, berarti G min 4 itu sama dengan berapa? Kita masukkan berarti min 4 kuadrat dikurangi 3 kali min 4 ditambah 7. Jadi berapa ini? 16 ditambah 12 tambah 7. 16 tambah 12, 28 tambah 7 jadi 35. Sehingga kita peroleh satu koordinat min 4,35. Nah, ini bisa jadi A, B, bisa jadi C, D ya. Jadi salah satu titiknya, berarti bisa jadi ini titik K-nya, bisa jadi L-nya. Oke, sekarang kita coba kalau X-nya itu sama dengan berapa tadi? Yang kedua, 2. Kalau kita coba X-nya 2, berarti nanti G2 itu sama dengan berapa? 2 kuadrat dikurangi 3 kali 2 tambah 7. Jadi berapa? 2 kuadrat itu 4, dikurangi 3 kali 2, 6, ditambah 7. Berapa ini? 4 kurangi 6 negatif 2, tambah 7 jadi 5. Sehingga kita peroleh yang kedua titiknya itu adalah berapa? 2,5. Kayak begitu. Nah, berikutnya kita anggap ini sebagai titik K, ini kita anggap sebagai titik L. Kebetulan di sini kan nggak ada syaratnya sama sekali. Nah, berikutnya yang ditanya adalah garis M melalui kedua titik tersebut. Gradien garis M sama dengan titik-titik. Jadi endingnya ini kita disuruh mencari gradien garis yang melalui titik K min 4,35 dan titik L 2,5. Gimana ini cara mencari gradien yang melalui dua titik? Untuk menentukan gradien itu rumusnya apa? M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kayak begini. Nah, X1 Y1-nya yang mana? X2 Y2-nya yang mana? Jadi ini kita ambil, ini kita anggap X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Kenapa X1-nya min 4, Y1-nya 35, bukan yang X1-nya 2, Y1-nya 5, kayak begitu. Kenapa harus seperti ini? Kalau dibalik, yang X1, Y1 itu di K, X2, Y2 itu di L, atau sebaliknya X1, Y1-nya di L, X2, Y2-nya di K, itu boleh nggak? Apakah hasilnya akan berbeda? Ya, ini boleh ketukar, jadi nggak masalah ya. Mau ditukar yang X1 itu di K atau X1 di L nggak masalah. Yang penting konsisten. Konsisten itu maksudnya gimana? Kalau X1-nya min 4, X2-nya itu juga harus, X1-nya min 4, Y1-nya harus pasangannya, yakni 35. Nggak boleh dia nanti X1-nya min 4, tapi Y1-nya nyerong ke sini nih 5. Itu nggak boleh, nanti hasilnya jadi salah. Jadi nggak apa-apa ketukar-tukar, yang penting konsisten kayak gitu. Nah, berikutnya tinggal kita hitung Y2-nya berapa itu? Y2-nya 5 dikurangi Y1-nya itu 35 dibagi dengan X2-nya 2 dikurangi dengan negatif 4 kayak begitu. 5 kurangi 35 itu jadi negatif 30, kok 360? 30 dibagi dengan 2 kurangi negatif 4 itu jadi sama kayak 2 tambah 4 jadinya 6. Sehingga kita peroleh gradiennya negatif 30 dibagi 6 itu sama dengan negatif 5. Kayak begitu. Bisa? Ada yang ditanyakan? Ini konsepnya agak panjang. Sepertinya soal yang ini itu memang terbagi jadi beberapa soal. Jadi ada cerita ini,
Nanti ada yang nanyain gradien, sepertinya saya sempat melihat ada yang menanyakan yang lain. Nanti kita cek dulu. Intinya kayak begitu ya. Yang pertama, kalau misal ada dua garis saling berpotongan, berarti nanti persamaannya disama dengankan. Karena dia berpotongan, makanya ini fx sama dengan gx kayak gitu, karena berpotongan. Terus untuk mencari titik potongnya, nanti setelah disama dengankan, pindah-pindah ruas, difaktorkan, cari x-nya. Nanti dapat x1 sama x2. Setelah dapat x1, x2, masukkan ke persamaannya. Bisa masuk ke F, bisa masuk ke G, nanti hasilnya sama aja kayak begitu untuk mencari Y-nya. Nah, terus nanti pasangannya harus sesuai ya. Karena ini X-nya dimasukkan 4, menghasilkan 35, maka pasangannya, maaf ini min 4, makanya pasangannya min 4,35. Begitu pula yang satunya waktu dimasukkan 2, hasilnya 5, maka pasangannya harus 2,5 kayak begitu. Terakhir untuk mencari gradien, Y2 min Y1 per X2 min X1 masuk, dapat gradiennya negatif 5. Oke, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal nomor 5. Titik T 2,17 terletak pada grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min rx plus 33. Nilai r sama dengan titik-titik. Nah, ini sebenarnya materinya cukup gampang, tapi memang sering terlupakan. Biasanya emang jarang soal membahas terletak kayak begitu. Nah, terletak itu intinya kalau kata-katanya terletak, pada, melalui kayak begitu, artinya nanti ini bisa kita substitusikan. Jadi nanti titik T 2,17 itu x-nya bisa kita masukkan 2, y-nya kita masukkan 17 ke sini. Y di sini kita masukkan ke fx ya. Fx itu sama kayak y-nya. X-nya kita ganti dengan 2. Ini x-nya kita ganti 2. Sesederhana itu. Jadi nanti tinggal kita masukkan aja. X-nya diganti 2. Berarti jadi apa ini? 2 kuadrat. Terus dikurangi R dikali 2. Terus kemudian ditambah 33. Itu hasilnya adalah berapa? 17 kayak begitu. Kenapa 17-nya di kanan bukannya di kiri? Sama aja kayak begitu. Mau dijadikan 17 sama dengan itu, nanti endingnya sama aja ya. Oke, terus berarti tinggal kita operasikan 2 kuadrat itu sama dengan 4 min 2R plus 33 sama dengan 17. Kita pindah ruas, mau R-nya pindah ke kiri atau R-nya pindah ke kanan, biar positif, atau biar di kiri aja juga nggak apa-apa. Yaudah, kita pindah ke, R-nya biar di kiri aja ya, berarti jadi min 2R sama dengan 17 dikurangi dengan 4 tambah 33 itu jadi 37, pindah ruas jadi min 37 kayak begitu. Sehingga kita peroleh min 2R itu sama dengan min 20, sehingga kita peroleh R-nya itu sama dengan berapa R-nya? Tinggal dibagi ya. R-nya sama dengan min 20 dibagi dengan min 2. Jadi berapa? Min 20 dibagi min 2? Jadi 10. Sehingga kita peroleh nilai R-nya itu sama dengan 10. Tuh kan gampang? Kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini lebih gampang lagi dari yang sebelumnya ya. 4 dibagi setengah sama dengan P. Kalau tadi masih ada akar-akarnya, ini 4 dibagi setengah doang. Berarti berapa ini? 4 dibagi setengah itu bisa kita ubah ke perkalian sama dengan 4 dikali 2 sama dengan P. Berarti 4 kali 2 jadi 8 sama dengan P. Yaudah, P-nya jadi 8. Udah selesai gini doang. Gampangan ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x min 1 dan gx sama dengan x kuadrat min 3x plus 7 berpotongan di dua titik berbeda, yaitu K, A, B, dan L, C, D. Garis M melalui kedua titik tersebut. Jika B lebih dari D, nilai A sama dengan titik-titik. Tuh kan, sama. Jadi ini ceritanya sama kayak yang soal tadi ya. Kalau tadi ditanya gradiennya, kalau ini cuman ditanya koordinat titik A-nya saja berapa, kayak begitu. Nah, gimana cara nentuinya? Karena tadi kita udah menghitung, kita ambil hasil yang tadi aja ya, daripada kita ngulang ngitungnya. Nah, ini hasil perhitungan kita review lagi ya.
Jadi di sini karena dia fx dan gx itu berpotongan di dua titik, makanya ini fx kita sama dengankan gx. Fx sama dengan gx ini, makanya kita sama dengankan jadi ini nih. 2x kuadrat min x min 1 sama dengan gx-nya x kuadrat min 3x plus 7. Lalu kita operasikan aljabar, kita pindah ruas ke kiri semua, jadi x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Nah, habis itu kita faktorkan dari sini ya, difaktorkan dapat x-nya itu min 4 sama x-nya itu 2 kayak begitu. Nah, berarti setelah dapat x-nya min 4 sama 2, kita cari y-nya. Untuk mencari y-nya kita masukkan nih, pertama x-nya kan negatif 4. Kalau kita masukkan, nah ini bebas ya, bisa ke fx, bisa ke gx, cuman di sini saya masukkan ke gx, nanti hasilnya harusnya sama. Kalau penasaran silahkan nanti dicoba sendiri, tapi dimasukkannya ke fx kayak begitu. Nah, ini berarti kalau x-nya negatif 4, kita masukkan g negatif 4. Lalu kita hitung-hitung di situ ternyata endingnya dapatnya 35. Sehingga kita peroleh salah satu koordinatnya itu adalah negatif 4,35. Lalu kita coba kalau x-nya 2, kita masukkan ke g juga. G2 itu ternyata dari hitung dapat hasilnya adalah 5. Sehingga kita peroleh koordinat satunya itu 2,5 kayak begitu. Nah, kita udah dapat dua titik potongnya. A, B, C, D-nya udah kita dapat. Cuman di sini kita belum bisa menentukan yang A itu min 4 atau A itu 2, kita belum bisa menentukan. Karena di sini ya bisa aja A-nya min 4, B-nya 35 atau A-nya 2, B-nya 5, itu belum ada pertimbangan apapun. Jadi masih bisa jadi benar dua-duanya. Nah, nanti di sini ternyata ada syarat B itu harus lebih besar daripada D kayak begitu. Nah, gara-gara ada syarat itu, kalau misal saya pilih ini sebagai A, 2 ini A, 5 ini B, terus ini C, ini D, gimana? Boleh nggak? Kalau B-nya 5, D-nya 35 itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena B itu harus lebih besar daripada D. Kalau kita pilih B-nya 5, D-nya 35, nanti nggak sesuai, nggak masuk kayak begitu. Sehingga mau nggak mau, ini posisinya B itu harus di 35, D itu harus di 5 kayak begitu. Nah, karena B-nya di 35, berarti A-nya itu ada di negatif 4. Nah, yang ditanya cuman A-nya kan berarti. Karena yang ditanya A-nya, berarti A-nya itu sama dengan negatif 4. Sehingga jawabannya yang A, kayak begitu. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya. Fungsi f dan g dengan variabel real didefinisikan sebagai berikut. Fx sama dengan 2x kuadrat plus bx dan gx sama dengan x kuadrat min d. Untuk bilangan asli b dan d tertentu. Apakah terdapat bilangan real sehingga fr sama dengan gr? Apakah ada bilangan tertentu yang memenuhi fr sama dengan gr? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, tinggal kita masukkan aja ya, berarti fr sama dengan gr. Berarti kita lanjutkan, fr itu sama dengan 2r kuadrat plus br. Gini kan ya? Sama dengan gr, berarti x-nya kita ganti r. R kuadrat dikurangi dengan d, kayak begini. Lalu kita pindah ruas ke kiri semua, berarti jadi berapa ini? 2r kuadrat kurangi r kuadrat, jadi r kuadrat. Plus br, terus kemudian min d pindah ke sini, jadi plus d sama dengan 0, kayak begini. R kuadrat plus br plus d sama dengan 0. Nah, bagaimana kita bisa yakin kalau R-nya itu memiliki penyelesaian? Atau mungkin kalau misalnya lebih familiar dengan variabel x, x kuadrat plus bx plus d sama dengan 0, itu nanti akan ada x yang memenuhi jika gimana? Syaratnya apa? Kayak begitu. Nah, agar persamaan kuadrat itu mempunyai penyelesaian, syaratnya d-nya itu harus lebih dari 0. Tapi hati-hati ya, D-nya itu bukan D yang ini ya, bukan D yang ini. Tapi D-nya itu D diskriminan. D itu rumusnya B kuadrat dikurangi 4AC. Ini harus lebih dari 0, kayak begitu. Nah, cuman sama seperti tadi ya. B-nya di sini bukan, kebetulan di sini B-nya emang posisinya sesuai ini ya. Kebetulan yang ini
B ini juga jadi B, tapi D-nya ini bagian C ya, ini bagian A. Jadi kan persamaan kuadrat kan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi yang nempel R kuadrat ini A, yang nempel R ini B, yang sendirian ini C, kayak begitu. Sehingga kalau kita masukkan ke rumusnya, berarti jadi apa ini? B kuadrat min 4AC, berarti jadi B kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya itu D harus lebih dari 0. Sehingga kita peroleh B kuadrat min 4D itu harus lebih dari 0, kayak begitu. Oke, sekarang gimana ini cara menentukannya? Gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita lihat pernyataannya di sini. Pernyataan pertama, B min 5D itu lebih dari 0. Kalau kita punya pernyataan satu saja, bisa nggak kita menyimpulkan ini? Bisa nggak kita memastikan kalau B kuadrat min 4D itu pasti lebih dari 0? Oke, kita lihat di sini B min 5D itu lebih dari 0, kayak begitu. Kalau saya pindah ruas, berarti B itu pasti lebih dari 5D, kayak begitu. Sehingga kalau ada B min B kuadrat min 4D, B kuadrat min 4D ini nanti pasti akan lebih dari 5D kuadrat dikurangi dengan 4D, kayak begitu. Ini B kuadrat min 4D pasti akan lebih dari 5D kuadrat itu jadi 2, 5D kuadrat dikurangi dengan 4D. Kira-kira 25D kuadrat dikurangi 4D ini nanti hasilnya positif atau enggak? Nah, karena di sini ada informasi B dan D adalah bilangan asli. Karena bilangan asli 25D kuadrat dikurangi 4D ini nanti pasti akan positif, kayak begitu ya. Atau kalau kita keluarkan, bisa nggak kita keluarkan dulu? Kalau misal kita keluarkan D-nya nih, biar lebih kelihatan, berarti jadi berapa ini? Ini D, 25D dikurangi 4, kayak begitu ya. Nah, karena D-nya bilangan asli, pasti ini hasilnya juga bilangan positif, kayak gitu. Pasti hasilnya lebih dari 0. Nah, karena ini udah pasti lebih dari 0, berarti kita pakai pernyataan satu saja, kita udah bisa menyimpulkan. Kesimpulannya nanti pasti ada yang memenuhi nilai pasti ada R yang memenuhi FR sama dengan GR. Sehingga kita peroleh pernyataan satu saja sudah cukup. Nah, bagaimana kalau pernyataan dua saja? Kita geser dulu biar rapi. Kalau kita pakai pernyataan yang kedua saja, berarti kita punya pernyataan apa ini? B lebih dari D plus 1. Nah, kita cek nih, kita masukkan ke sini. Apakah dia akan memenuhi B kuadrat min 4D pasti positif? Kita coba. B kuadrat min 4D. Nah, karena B-nya itu lebih besar daripada D1, ini nanti hasilnya pasti lebih dari D plus 1 kuadrat dikurangi dengan 4D, kayak begitu. Sehingga kita peroleh ini hasilnya pasti akan lebih dari D kuadrat plus 2D plus 1 dikurangi 4D, kayak begitu. Kita sederhanakan, berarti pasti lebih besar dari D kuadrat, berapa ini? Min 2D plus 1, kayak begini. Sehingga ini nanti D kuadrat min 2D plus 1 itu bisa kita ubah jadi D min 1 kuadrat, kayak begitu. Nah, karena D min 1 kuadrat itu kan pasti hasilnya paling kecil itu 0. Karena bilangan kuadrat itu hasilnya pasti non negatif. Nah, ini ternyata B kuadrat min 4D itu bisa lebih dari D min 1 kuadrat. Berarti di sini nanti paling kecilnya 0. Pasti B kuadrat min 4D ini lebih dari 0, kayak begitu. Jadi nanti kalau kita pakai pernyataan yang kedua saja, kita udah bisa menyimpulkan pasti akan ada FR sama dengan GR, sehingga pernyataan dua saja juga cukup. Jadi kesimpulannya apa jawabannya? Pernyataan satu saja cukup untuk menjawab, pernyataan dua saja juga cukup. Berarti yang apa? Yang D ya, satu cukup untuk menjawab pernyataan, dan pernyataan dua saja juga cukup, yang D. Oke, ada yang ditanyakan?
Atau yang bagian ini nih, mungkin yang masih kebingungan. Bagian ini kira-kira paham nggak? D kuadrat min 2D plus 1, kenapa bisa jadi D min 1 kuadrat? Nah, ini sebenarnya secara umum di operasi aljabar ada sifat A kuadrat min 2AB plus B kuadrat itu nanti akan sama dengan A min B kuadrat kayak gitu. Atau yaudah deh kita balik aja. Kalau misalnya saya punya A min B kuadrat itu kan sama dengan A min B dikali dengan A min B. Berarti sama dengan A dikali A jadi A kuadrat, terus A kali min B jadi min AB, terus min B kali A jadi min AB lagi, min B kali min B berarti jadi B kuadrat. Sehingga kita peroleh jadi A kuadrat min 2AB plus B kuadrat kayak gitu. Nah, kenapa D kuadrat min 2D plus 1 bisa jadi D min 1 kuadrat? Nah, berarti kalau kita pakai rumus ini, A-nya kita ganti dengan D, berarti D kuadrat min 2 dikali D dikali 1 ditambah 1 kuadrat. Nah, ini kan berarti jadi D kuadrat min 2D plus 1. Nah, ternyata ini nanti akan sama dengan apa? D min 1 kuadrat, kayak begitu. Oke, sampai sini untuk nomor 8 ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal nomor 9. Barisan aritmatika A1, A2, A3, dan seterusnya yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda negatif 3. Apakah A 2025 itu genap? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Nah, ini merupakan barisan aritmatika. Masih ingat barisan aritmatika? UN-nya itu apa? Nah, ini A ini biar lebih familiar, saya pakai U aja ya. A1 itu U1, A2 itu U2, A3 itu U3, kayak gitu. Jadi kadang emang soal UTBK itu sengaja dibuat rancu kayak gitu. Jadi simbolnya yang udah ada itu dipakai lagi untuk yang lain. Sehingga nanti kadang membuat kita jadi bingung. Nah, kita pakai yang lebih familiar, ini U ya. Nah, terus di sini diketahui apa ini? Yang semua sukunya bilangan bulat memiliki beda negatif 3. Masih ingat barisan aritmatika UN itu rumusnya apa? UN sama dengan A plus N min 1 dikali dengan B. Ini rumusnya ya, diingat. Ini rumus UN barisan aritmatika. Nah, terus putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke. Berarti gimana ini? Kalau kita punya A1 plus A2, ini A1 plus A2 itu sama kayak U1 plus U2 ya. Berarti U1 pada barisan aritmatika, itu kan kalau kita pakai pernyataan 1, U1 plus U2 itu ganjil. U1 itu A ditambah U2 itu A plus B. Nah, B-nya di sini udah ketahuan, B-nya itu negatif 3. Berarti A plus A plus min 3 itu sama dengan 2N plus 1. Kenapa 2N plus 1? Ini untuk menggambarkan bilangan ganjil. Sehingga kita peroleh jadi berapa ini? 2A min 3 sama dengan 2N plus 1 kayak gitu. Sehingga kita peroleh 2A itu sama dengan apa? 2N plus, nah min 3-nya pindah ke sana jadi plus 4 kayak gitu. Sehingga kita peroleh A-nya itu sama dengan N plus 2 kayak begitu. Nah, sehingga A-nya ini bilangan genap apa ganjil? Apa? Karena A-nya itu N plus 2, N-nya itu kita belum tahu nih, N-nya itu genap apa ganjil. N-nya kan bilangan asli, bilangan bulat ya. Karena N-nya itu bilangan bulat, kita belum tahu. Kalau N-nya ini ternyata ganjil, nanti A-nya ini bisa jadi ganjil. Kalau N-nya genap, itu A-nya bisa jadi genap, kayak begitu. Sehingga A-nya belum bisa ditentukan. Nah, karena A-nya belum bisa ditentukan, U 2025 itu berarti sama dengan A plus N-1, langsung saya masukkan aja ya. 2024 dikali dengan B. Nah, karena ini B-nya sekalian, negatif 3. Nah, berarti di sini nanti 2024 dikali negatif 3, ini hasilnya pasti apa? Genap kali ganjil, itu hasilnya adalah genap. Berarti yang bagian ini pasti genap.
Nah, nanti yang sangat menentukan U2025 itu nilai A-nya. Kalau A-nya genap, nanti U2025 itu genap, A-nya ganjil, U2025 itu ganjil. Nah, masalahnya dari informasi ini tadi, A-nya itu N+2, N-nya itu kita belum tahu genap apa ganjil, sehingga A-nya itu juga belum tahu genap apa ganjil. Nah, karena A-nya belum tahu genap apa ganjilnya, sehingga U2025-nya juga belum ketahuan. Jadi pernyataan pertama saja itu belum cukup. Kita lihat pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, U2 tambah U3 itu sama dengan ganjil. U2 tambah U3 sama dengan ganjil. U2 itu rumusnya A plus N-1, berarti N-nya kan 2, kurangi 1 jadi 1, dikali dengan B, B-nya itu min 3, begini ya. Ditambah dengan U3, U3 itu berarti A plus 3 kurangi 1 jadi 2, dikali min 3. Min 3 itu B-nya sama dengan bilangan ganjil. Atau lebih gampang, ini saya kasih ejakan ganjil aja ya, gitu ya. Ganjil kayak begitu. Sebenarnya sama, pakai 2N+1, pakai ganjil itu juga sama. Nanti yang sebelah kiri kalau bingung coba aja pakai kata-kata ganjil juga nggak apa-apa. Oke, berarti ini A ditambah A berarti jadi 2A. Min 3, min 2 kali 3 kan min 6. Min 6 ditambah min 3 jadi min 9. Ini sama dengan bilangan ganjil. Kemudian kita pindah ruas, 2A itu sama dengan ganjil ditambah dengan 9. Nah, bilangan ganjil ditambah 9. 9 itu kan bilangan ganjil. Ganjil tambah ganjil hasilnya genap ya. Berarti jadi 2A itu sama dengan ganjil tambah ganjil itu jadi genap. 2A itu sama dengan bilangan genap, A itu sama dengan genap dibagi 2. Jadi ini kalau kita bagi 2, berarti 2A-nya jadi A. Bilangan genap dibagi 2 itu jadinya apa? Genap apa ganjil? Kita coba, kalau 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. 6 itu bilangan genap, dibagi 2 itu hasilnya 3, itu ganjil ya. Berarti genap bagi 2 hasilnya ganjil? Oh, belum tentu. Ada juga 8 bilangan genap, dibagi 2 ternyata hasilnya juga genap. Sehingga kalau misalnya bilangan 2A itu bilangan genap, A-nya itu belum bisa ditentukan. Belum bisa ditentukan, bisa genap atau bisa juga ganjil. Nah, karena A-nya itu masih bisa genap ataupun ganjil, sehingga U2025 seperti tadi kan ditentukan oleh A. Karena A-nya belum bisa ditentukan genap atau ganjilnya, sehingga U2025-nya juga belum bisa ditentukan, kayak begitu. Pernyataan 1 saja nggak cukup, pernyataan 2 saja nggak cukup. Gimana kalau misalnya bareng-bareng? Kalau bareng-bareng gimana? Berarti kita punya 2A min 3, ini saya ganti pakai kata-kata ganjil aja ya. Kalau pakai 1 dan 2. 1, 2 berarti kita punya informasi pertama 2A min 3 itu sama dengan ganjil. Terus yang kedua kita punya apa ini? 2A min 9 itu sama dengan ganjil juga. Nah, berarti gimana ini? Bisa nggak kita dapat A-nya? Mau diapain ini? Kalau kita eliminasi, ya eliminasi mah nanti diapain ini? Ditambah, masa jadi 4A min 12 sama dengan genap? Bisa deh. 4A min 12 itu sama dengan berapa ditambah? Itu berarti jadi ganjil tambah ganjil jadi genap. Iya kan? Contohnya 3 tambah 3, 6, 7 tambah 3, 10. Pasti, pokoknya angkanya berapapun kalau ganjil tambah ganjil pasti genap. Kita pindah ruas, berarti 4A sama dengan genap plus 12, kayak begitu. Nah, 12 itu bilangan genap, genap tambah genap itu hasilnya pasti genap. Sehingga kita peroleh 4A itu sama dengan genap. Nah, berarti karena 4A itu genap, A-nya itu genap apa ganjil? Nah, kalau 4A itu genap, A-nya itu bisa genap, bisa ganjil. Contohnya, kalau misal saya punya 8, 8 bagi 4 itu 2. Nah, genap kan ya?
Tapi kalau misal saya punya 12, 12 dibagi 4 itu bisa juga ganjil. Sehingga kalau 4A-nya genap, belum tentu A-nya masih bisa genap, bisa ganjil. Sehingga kalau kita pakai dua pernyataan bersama-sama, ini masih tetap nggak cukup untuk menjawab. Sehingga kesimpulannya jawabannya apa? Jawabannya adalah yang E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10. Fungsi f dengan variabel real x memenuhi 3 pangkat x min 1 kurang dari fx kurang dari 3x kuadrat plus 1 untuk x kurang dari sama dengan 3. Di antara pilihan berikut, nilai f di x sama dengan 3 yang tidak mungkin, hati-hati yang tidak mungkin ya di sini ya, jangan sampai kepleset, adalah titik-titik. Oke, karena di sini x-nya itu 3, berarti semua x di sini kita ganti dengan 3. Berarti jadi apa ini? 3 pangkat 3 kurang 1 kurang dari f3 kurang dari 3 dikali 3 kuadrat ditambah 1. Begini. Oke, 3 pangkat 3 kurang 1 itu jadi 3 pangkat 2 kurang dari f3 kurang dari 3 dikali 9 ditambah 1. 3 kuadrat jadi 9 kurang dari f3. 3 kali 9 jadi 27 ditambah 1 jadi 28 kayak begini. Sehingga kita peroleh f di x sama dengan 3 itu nilainya di antara 9 dan 28. Jadi yang memenuhi itu nanti harus di antara 9 dan 28. Kita cek masing-masing pernyataannya. Pernyataan pertama, nilai f-nya itu sama dengan 7. Mungkin nggak? Nah, karena ini 7 itu kan nggak masuk interval ini. Berarti yang pertama ini pasti salah. Kita cek yang kedua, 12. 12 itu masuk antara 9 sampai 28 nggak? Masuk. Sehingga yang kedua ini benar. Nah, seperti biasa, satu salah, dua benar. Berarti jawabannya 2 dan 4. Kayak gitu. Cuman untuk memastikan kita cek juga yang nomor 3. 9 boleh nggak? 9 itu berada di antara 9 dan 28. Nggak masuk ya. Ini kan ketentuannya harus F3-nya itu lebih dari 9 atau 9 kurang dari F3. Kalau F3-nya 9, masa 9 kurang dari 9? Kan salah. Yang terakhir, yang keempat itu 24, berarti 24 itu ada di antara 9 dan 28. Sehingga yang keempat ini benar. Jadi jawaban untuk soal yang ini adalah berapa? Adalah 2 dan 4 saja. Tuh kan kejebak. Jadi yang tidak mungkin ya, berarti yang tidak mungkin itu adalah 7 dan 9. Berarti jawabannya berapa? 1 dan 3. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang pengen didiskusikan lebih lanjut, kita lanjutkan di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 11. 9 bilangan yaitu 2, 4, 8, 3, 6, 5, 7, 8, 4 diurutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jika U dan T berturut-turut merepresentasikan bilangan posisi ketiga dan ke-8 setelah diurutkan, nilai dari 2 kali U dikurangi T sama dengan titik-titik. Oke, pertama kita urutkan dulu, berarti dari yang paling besar. Yang paling besar berapa? 8, 8, kita tulis dulu, 8, 8, terus kemudian ada lagi 7, terus berapa lagi? 6, terus berapa lagi? 5, terus berapa lagi? 5 udah nggak ada. 4, 2 kali. Terus berapa lagi? 4-nya udah. 3, 2. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sekarang udah kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, jika U dan T berturut-turut merepresentasikan bilangan posisi ketiga dan ke-8. Berarti U itu urutan ketiga, berarti yang ini jadi U. Terus T itu urutan ke-8, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, yang ini ya, yang ke-8 berarti ini jadi T kayak begitu. Kita udah dapat U-nya 7,
T-nya itu 3, tinggal kita masukkan ke perhitungannya. Gimana berarti? 2 dikali U berarti 2 dikali U, U-nya 7 dikurangi dengan T. T-nya itu 3, sehingga kita peroleh 2 kali 7 itu 14, dikurangi 3 sama dengan berapa? 11, sehingga kita peroleh jawabannya yang D. Gampangan ya, tapi hati-hati ya di sini jangan sampai kebalik. Yang pertama untuk pengurutan, biasanya mengurutkan itu yang paling sering itu dari kecil ke besar. Ternyata ini dari terbesar hingga yang terkecil kayak begitu. Jadi nanti hati-hati di sini. Ini termasuk soal gampang, jadi jangan sampai kehilangan poin di sini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 12. Suatu limas dengan volume 30 memiliki alas berupa daerah segitiga KLM. Koordinat titik-titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar berikut. Jarak antara titik M dan sisi KL sama dengan titik-titik. Nah, ini katanya limas kok gambarnya segitiga. Gimana ini? Ya, di sini yang gambar segitiga ini adalah apa ini? Memiliki alas. Berarti yang berbentuk segitiga ini adalah alas saja. Alasnya limas. Jadi ini belum berbentuk limas ya. Yang kita pakai informasinya cuman berupa daerah segitiga KLM. Ini segitiga KLM. Koordinat titik sudut segitiga tersebut disajikan pada gambar. Nah, koordinatnya pada gambar ini KLM. Yang ditanya adalah jarak M ke sisi KL. M ke sisi KL berarti kita tarik garis tegak lurus, ditarik dari M ke sisi KL. Ke sini, set, ke sini. Nah, ini jaraknya itu. Nah, berarti kita harus mencari nih. Gimana ini cara mencarinya? Kita bisa mencari pakai luasnya. Cuman kalau pakai luas ribet juga ya. Apa ada alternatif lain? Ya, karena di sini udah ada titik koordinatnya, berarti ini kan sejajar sumbu Y kan, jaraknya ini. Berarti tinggal kita lihat bagian Y-nya aja, ini titik M itu 6,8, kita ambil 8-nya aja. Sedangkan di sini K maupun L ini kan kebetulan sejajar, sama-sama Y-nya itu 3. Ini 3, ini 3. Berarti tingginya kita bisa melihat dari selisih Y-nya saja. Berarti nanti tingginya itu bukan tinggi ya istilahnya, jaraknya ya sama kayak tinggi segitiga sih sebenarnya. Jadi saya kasih T, T itu berarti jaraknya, M ke KL berarti T itu sama dengan 8 dikurangi dengan 3. Berapa 8 kurangi 3? 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Gampang kan ya? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 13. Segitiga ABC merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi 4. Daerah segitiga ABC memiliki luas L1. Titik D merupakan titik tengah sisi AB dan titik E berada di ruas garis CD. Sehingga luas daerah segitiga ABE dan adalah L2. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut? Oke, kita buat dulu segitiganya, segitiga sama sisi. Di sini segitiga ABC. Oke, segitiga ABC, terus kemudian dengan panjang sisi 4. Ini berarti 4, yang bawah juga 4. Terus daerah segitiga ABC memiliki luas L1. Nah, ini berarti luasnya L1. Titik D merupakan titik tengah sisi AB. Berarti di sini pas di tengah-tengahnya. Terus berarti di sini nanti ada D, terus di sini 2, sini 2. Titik E berada di ruas garis CD. Berarti di sini kita buat dulu garis CD-nya. Oke, ini garis CD. Terus pada garis CD itu ada titik E. Di sini misalnya ada E. Terus apalagi yang ditanya? Sehingga luas daerah segitiga ABE adalah L2. Berarti di sini ada segitiga ABE. Oke, ini jadi L2. Yang merah ini L2, yang biru itu L1. Oke, berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut? P itu L2 dibagi L1, Q itu 1/3. Kira-kira gimana ini? Berarti L2 dibagi dengan L1. L2 itu berarti luas segitiga ABE.
L2 dibanding dengan L1 sama dengan L2 itu kan luas segitiga ABE, berarti luasnya setengah dikali dengan apa? AB dikali dengan DE ya. Dibanding dengan L1, L1 berarti setengah, alasnya itu AB juga, kali AB, tingginya itu DC. Kayak begitu. Berarti nanti di sini ini bisa dicoret, setengahnya AB-nya bisa dicoret. Berarti L2 banding L1 itu sama dengan DE banding DC. Nah, cuman permasalahannya informasinya di sini titik tengah AB E berada pada ruas garis CD. Jadi nggak ada ketentuan secara pasti E-nya itu ada di mana. Bisa jadi E-nya nanti agak ke atas, jadi begini tuh. Kalau kayak begini nanti, bisa lebih nih dari sepertiga. Atau bisa jadi nanti E-nya itu di bawah banget begini loh. Kalau kayak begini nanti bisa kurang dari sepertiga kayak gitu. Nah, jadi karena E-nya itu belum ada ketentuan pasti, hanya ada informasi E itu berada di garis CD, berarti nanti nggak akan bisa disimpulkan. Kita nggak akan tahu nih luas 2-nya itu berapa, meskipun luas 1-nya udah fix ya. Luas 2-nya belum bisa ditentukan, sehingga perbandingan L2 banding L1 itu belum bisa ditentukan. Jadi kesimpulannya yang D ya, tidak dapat ditentukan hubungan antara P dan Q. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal nomor 14. Banyak persegi pada bangun datar di bawah ini adalah titik-titik. Oke, kita lihat perseginya ada berapa aja nih. Yang pertama ini nih, 1. Ada lagi 2. Terus 3. Terus 4. Terus 5. Terus 6. Terus 7. Terus 8. Berarti perseginya ada berapa? Nah, hati-hati ya, bukan 8, masih ada lagi. Jadi persegi ya, kata-katanya ya, bukan persegi yang luasnya tertentu. Berarti kalau persegi masih ada nih bagian lain yang berbentuk persegi. Mana aja? Ya, bisa jadi yang ini nih. Tadi udah dapat berapa tadi? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ditambah ini jadi berapa? 9. Terus 10, terus 11 ya. Jadi ada 11. Loh, kok nggak ada 11? Gimana ya? Apakah masih ada yang lain? Masih ada nggak? Iya, ternyata masih ada satu lagi di sini nih, yang nyempil di sini nih. Ini perseginya. Sehingga kita peroleh total perseginya tadi ada 12. Jadi jawabannya adalah yang C. Atau ada yang menemukan bentuk persegi yang lain, persegi ya, bukan persegi panjang ya, kayak begitu. Nanti coba dicek. Kalau misalnya ada yang nemu lebih dari 12, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Fungsi f didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat min 3x. Nilai dari f2 dibagi f2 dikurangi f2 adalah titik-titik. Gimana ini? Sepertinya soal ini saya udah familiar, mungkin di soal simulasi atau apa ya. Ini kok keluar lagi ya. Kirain kalau selalu TPK itu pasti selalu baru. Jadi harusnya udah lebih familiar untuk soal-soal kayak begini. Cara mengerjakannya gimana? Berarti ini kan ada F2. Kita cari F2 terlebih dahulu aja, yang paling simple. F2 itu berarti sama dengan berapa? X-nya diganti 2, jadi 2 kuadrat dikurangi 3 dikali 2. Jadi berapa? 2 kuadrat itu 4, dikurangi 3 kali 2 itu 6. Jadi berapa? 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 2. Nah, kita udah dapat F2. Nah, ini F2. Sekarang kita merambah ke yang lain nih. F2 udah dapat, kita coba cari F2. Berarti kalau F2, karena kebetulan F2-nya kan kita udah dapat nih. F2 itu sama dengan negatif 2. Berarti yang ini bisa kita ganti dengan
negatif 2. Jadi F2 itu sama kayak F negatif 2. Berarti tinggal kita masukkan X-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti jadi berapa? Negatif 2 kuadrat dikurangi 3 dikali negatif 2. Jadi berapa? Negatif 2 kuadrat itu sama dengan 4 dikurangi 3 kali negatif 2 berarti jadi plus 6 ya. 4 plus 6 sama dengan 10. Kita lanjut berikutnya, F2 kita udah dapat. Nah, di sini masih ada yang lebih ini lagi, F2. F2 hasilnya berapa? Berarti udah kita ikuti aja. F2 sama dengan, nah kebetulan F2-nya ini kita udah punya kan ya. F2-nya itu hasilnya sama dengan 10. Berarti kita masukkan. F2 itu sama kayak F10. F10 berarti sama dengan 10 kuadrat dikurangi 3 kali 10. 10 kuadrat 100 dikurangi 3 kali 10, 30. 100 kurangi 30 jadi 70 kayak begitu. Nah, sekarang kita cari nih F2 ini tinggal kita masukkan kan udah ada semua nih. Berarti sama dengan F2 itu hasilnya adalah 70, jangan panjang-panjang. F2 itu 70 dibagi dengan F2 itu 10 dikurangi dengan F2. F2-nya berapa? F2-nya tadi? F2-nya negatif 2. Berarti 70 dibagi 10 itu 7 dikurangi negatif 2 itu sama kayak plus 2. Sehingga kita peroleh berapa ini hasilnya? Hasilnya adalah 7 tambah 2 sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 9. Ada nggak jawabannya? Oh, bukan pilihan ganda. Ternyata ya isian. Ini hasilnya adalah 9. Gampang ya ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 16. Untuk setiap bilangan bulat X, Y, B, C, T, dan U didefinisikan X, T, Y, X, T, B, Y, U, C sama dengan U kali C kali X dikurangi T kali U dikurangi U dikali B min Y. Ini kelihatannya ribet aja, cuman kelihatannya. Cuman nanti di soalnya lebih gampang daripada kelihatannya, lebih gampang daripada konsepnya. Oke, diketahui A merupakan suatu bilangan prima. Berdasar informasi yang diberikan, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut? Untuk menentukan nilai P-nya, kita ikuti alurnya saja di sini. Ini X, berarti di sini 3. Berarti 3 ini X, kita tuliskan di sini aja ya, biar kelihatan. Ini berarti X. Di sini T, di sini B, terus di sini Y, di sini U, di sini C, kayak begitu ya. Kita ikuti alurnya, berarti hasilnya itu nanti sama dengan, langsung sama dengan aja ya, ribet ini nulisnya. U kali C kali X. U-nya yang mana? U-nya ini U dikali C dikali X, kayak begitu. Sehingga kita peroleh berapa ini? U itu A dikali C-nya 2 dikali X-nya itu 3 dikurangi dengan buka kurung T dikali U. T-nya itu 7, ini kan ya. T-nya itu 7, U-nya itu A. Berarti jadi dikurangi 7 dikali A, terus dikurangi U. U-nya itu A ya. Tutup kurung dikali dengan B. B-nya 5 dikurangi Y. Ini ya, B-nya itu 5, dari sini Y-nya itu 6. Berarti B dikurangi Y, 5 dikurangi 6, kayak begini. Sehingga kita peroleh berapa ini? A kali 2 kali 3 jadi 6A, dikurangi 7A min A, langsung aja ya. 7A min A itu berarti jadi apa? 7A min A itu jadi 6A, kemudian dikali dengan 5 kurangi 6 itu jadi negatif 1, kayak begitu. Sehingga kita peroleh sama dengan 6A, ini min 6A kali min 1 berarti jadi plus 6A.
Sehingga kita peroleh 6A tambah 6A jadi 12A. Sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan 12A. 12A dengan 3 mana yang lebih besar? Bisa ditentukan nggak 12A dengan 3? Ya, kalau nggak ada persyaratan sama sekali, 12A dengan 3 itu belum bisa ditentukan. Cuman di sini udah ada informasi A merupakan suatu bilangan prima, kayak begitu. Karena A itu bilangan prima, paling kecil bilangan prima itu pasti berapa? 2. 12 kali 2 berapapun 12 kali 2 itu nanti hasilnya pasti lebih besar daripada 3. Apalagi kalau bilangan prima yang lain, misalnya 3, 5, 12 kali 3, 12 kali 5 itu pasti akan lebih besar daripada 3. Nah, jadi meskipun masih banyak kemungkinan, tapi udah pasti. Udah pasti jawabannya itu akan lebih dari 3, kayak gitu. Sehingga ini udah bisa disimpulkan. Kesimpulannya apa jadinya? Kesimpulannya P itu lebih besar daripada H, yang A ya jawabannya. Ada yang ditanyakan? Kita lanjut ke soal berikutnya. 6 bilangan bulat positif yaitu 1, 4, 7, 3, B8 memiliki rata-rata B1 per 3. Jadi B1 per 3 itu kayak misalnya 21 per 3, 51 per 3, 41 per 3, dan seterusnya kayak begitu ya. Jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya adalah Hi per 15, nilai Hi sama dengan titik-titik. Oke, berarti kita harus mencari rata-ratanya terlebih dahulu ya. Gimana cara nyari rata-rata? Berarti datanya ditambahin semua. 1 tambah 4 tambah 7 tambah 3 tambah B tambah 8 dibagi berapa ini datanya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 dibagi 6 itu sama dengan berapa? B 1 per 3, kayak begitu. Nah, berikutnya yang sebelah kiri kita operasikan, berarti jadi berapa ini? 1 tambah 4, 5, tambah 7, 12, tambah 3, 15, 15 tambah 8, 23. Berarti yang atas jadi B plus 23 dibagi dengan 6 sama dengan, ini kita ubah ke pecahan ini juga ya. Ke pecahan apa namanya? Pecahan biasa. B sepertiga itu sama dengan B kali 3 jadi 3B plus 1 per 3 kayak begitu. Nah, untuk mempermudah biar nggak ada perperannya, ini semuanya kanan dan kiri sama-sama saya kali dengan 6. Oke, kalau saya kali 6, yang bagian kiri ini cuman hilang pernya. Atau biasanya kalau misalnya bingung, boleh deh dikali silang juga nggak apa-apa. Oke, ini sama-sama dikali 6. Yang kiri B plus 23 per 6 dikali 6 itu hilang pernya. Jadi P B plus 23. Sama dengan 3B plus 1 per 3 dikali 6. Nah, kalau dikali 6 yang ini masih nyisa berapa ini? 6 dibagi 3 itu 2. Berarti jadi 2 dikali 3B plus 1 kayak begitu. Sehingga kita peroleh berapa ini? B plus 23 itu sama dengan 2 kali 3B itu jadi 5B ditambah 2 kali 1 jadi 2 kayak gitu. Pindah ruas 23 pindah ke ini ya. 2-nya pindah ke kiri, 23 kurangi 2 jadi 21 sama dengan 5B dikurangi B itu jadi 4B. Sehingga kita peroleh B-nya itu sama dengan berapa? 21 per 4, kayak begitu. Maaf, ini bukan 5 ya. 2B kali 3B itu jadi 6B. Nah, 6B ini pindah ruas, berarti dikurang, berarti 6B dikurangi B jadi 5B. Sehingga nanti B-nya itu 21 per 5. Oke, maaf, ada typo dikit, khilaf dikit. Nah, berikutnya tadi kan rata-ratanya B1 per 3. Ini sebenarnya B tambah 1 per 3, berarti rata-ratanya berarti jadi apa ini? Rata-ratanya sama dengan B 21 per 5 ditambah dengan 1 per 3. Berapa ini? Samakan penyebutnya jadi per 15.
21 kali 3 berarti jadi 6, 3 ya. Terus habis itu 5 kali 1 berarti jadi 5. 63 tambah 5 jadi 68 per 15. Nah, berarti kita peroleh rata-ratanya itu 68 per 15. Sebentar. 63. Nah, berikutnya ada informasi apa lagi nih? Jika jangkauan dari keenam bilangan tersebut dikurangi rata-ratanya, jangkauan dikurangi dengan rata-ratanya adalah Hi per 15. Berarti kita cari tahu nih, jangkauannya berapa? Jangkauan itu data terbesar kurangi terkecil. Berarti jangkauan itu sama dengan terbesarnya 8 kurangi terkecilnya 1. Sehingga kita peroleh jangkauannya itu adalah 7. Nah, terus jangkauan dikurangi rata-rata itu sama dengan Hi per 15. Jangkauannya 7 dikurangi rata-ratanya 68 per 15 itu sama dengan Hi per 15. Nah, biar nggak ribet, kanan kiri semuanya kita kali dengan 15. Dikali 15. Nah, 7 dikali 15 itu hasilnya berapa? 7 kali 15, 70 sama 35, 105 dikurangi 68 itu sama dengan Hi. Berarti 15 kurangi 87, terus 9 kurangi 6, 3 ya. Sehingga kita peroleh Hi-nya itu sama dengan 37. Berarti Hi-nya sama dengan 37. Oke, ada yang ditanyakan, ini emang agak jelimet aja hitungannya, sebenarnya topiknya sederhana. Tinggal operasi biasa ya, kayak begitu. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 18. Di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 49 kuadrat plus 49 dan 12 kuadrat min 2 kuadrat adalah titik-titik. Oke, ini penerapan dari aljabar sebenarnya, cuman di sini dikasih angka. Oke, 49 kuadrat ditambah 49 tambah 49, ini bisa kita ubah, kita keluarkan 49-nya. Terus ini berarti jadi berapa? Masih 49, yang di sini berarti masih plus 1, kayak begitu ya. Sehingga kita peroleh ini 49 plus 1 ini jadi 50 kayak begitu. Terus kita cari faktor-faktornya, 49 itu bisa kita ubah jadi 7 kali 7, 50 itu 2, 5, 5 kayak begitu. Atau ini nanti bisa kita ubah jadi 2 kali 5 kali 5 kali 7 kali 7 kayak begini. Terus berikutnya 12 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 12 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Sama dengan berapa? Berarti kita pakai aljabar juga. A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali dengan A plus B. Kayak begitu ya. Sehingga kita peroleh 12 kurangi 2 itu sama dengan 10 dikali 12 kali 2 sama dengan 14. Sehingga ini bisa kita jabarkan jadi berapa ini? 10 itu 2 kali 5, 14 itu 2 kali 7. Sehingga kita peroleh 2 kali 2 kali 5 kali 7. Kayak begitu. Nah, faktor persekutuannya berarti itu nanti yang sama. Misalnya di sini ada 2 kali 5 kayak gitu. Yang ada semua. Bisa kita ubah, kita buat dari perkalian di sini. Ya udah, langsung aja kita cek. Yang pertama itu 10. Yang atas bisa menghasilkan 10 nggak? Nah, di sini kita lihat 2 kali 5 hasilnya 10. Yang bawah ini juga ada 2 kali 5 menghasilkan 10. Sehingga pernyataan pertama ini merupakan faktor persekutuannya. Yang kedua 14. Ada nggak perkalian yang menghasilkan 14? Coba kita lihat. Ini yang pertama ini bisa 2 dikali dengan 7. Ini menghasilkan 14. Yang bawah ini juga ada 2 kali 7 menghasilkan 14. Berarti nomor 2 juga benar. Sebenarnya 3 udah pasti benar sih ini kalau kita ikuti aturan pilihan ya. 1 benar, 3 pasti benar juga. 1 salah, 3 juga pasti salah. Cuman untuk memastikan kita cek, berarti biar jadi 35 kita cari yang atas ada nih 5 dikali 7.
Yang bawah ini ada juga 5 kali 7. Berarti 35 itu juga faktor persekutuan. Yang keempat 50, apakah dia faktor persekutuan? Kita cek. Kalau yang atas ini 2 kali 5 kali 5 jadi 50. Ada. Kalau yang bawah ada nggak yang menghasilkan 50? Adanya 2 kali 2 kali 5. Ini hasilnya tidak 50. 5-nya kurang 1. 2 kali 5, 10. Nggak ada 5 lagi nih. Sehingga kalau 50 yang bawah ini bukan faktor. Sehingga 50 ini bukan faktor persekutuan. Nah, dari sini kita peroleh jawabannya yang mana? Yang merupakan faktor persekutuan adalah 1, 2, dan 3 saja. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, soal terakhir dari bocoran tahap 1 ini. Sebenarnya ada juga bocoran yang lain, cuman belum sempat mengumpulkan, belum sempat ini. Nanti semoga diberi kesempatan untuk mengumpulkan dan segera membagikan ke teman-teman sebagai bahan belajar. Oke, sistem persamaan linear dalam DEF yaitu 4D plus 10E min F sama dengan 12, 2D plus 5E sama dengan min 4, 2D plus 5E plus 2F sama dengan 4. Mempunyai solusi D sama dengan X, E sama dengan Y, dan F sama dengan Z. Berdasar informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Kayak begitu. Gimana berarti ini? Kita perhatikan persamaan kedua dan ketiga. Coba. Kalau persamaan ketiga berarti kan 2D plus 5E plus 2F itu sama dengan 4. Kalau yang ketiga 2D plus 5E itu sama dengan negatif 4. Kalau saya kurangkan, ini hasilnya berapa? 2D kurangi 2D habis, 5E kurangi 5E habis, 2F sama dengan 4 kurangi negatif 4 jadi 8. Sehingga ini kalau kita bagi 2 semua, F itu sama dengan berapa? 4, kayak begitu. Nah, karena di sini F itu sama dengan Z, sehingga Z-nya itu sama dengan 4, kayak begitu. Nah, kita udah dapat Z-nya 4. Berikutnya gimana? Kita cari D sama E-nya atau X sama Y-nya. Kalau persamaan pertama, F-nya saya ganti dengan 4, berarti 4D plus 10E dikurangi dengan 4 sama dengan min 12, berarti jadi apa ini? Pindah ruas langsung aja. Sama dengan 4D plus 10E sama dengan min 8. Kalau saya eliminasi dengan nomor 2, ini saya habis. Kalau misal yang ketiga saya ganti F-nya, berarti F-nya 4, 2D plus 5E tambah 2 kali 4 itu 8 sama dengan 4. Pindah ruas berarti 2D plus 5E sama dengan min 4. Loh, sama aja. Gimana dong? Ya udah deh, kita lihat pertanyaannya. Jangan-jangan nggak harus dicari juga ini X sama Y-nya. Kita lihat pernyataannya. Berdasar informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Oke, berarti kita peroleh P-nya itu sama dengan apa ini? P-nya sama dengan Z kuadrat dikurangi X kuadrat plus Y kuadrat, kayak begitu. Sehingga kita peroleh Z-nya kan udah ada nih. Z-nya berapa tadi? 4 kuadrat dikurangi X kuadrat plus Y kuadrat, kayak begitu ya. Sehingga kita peroleh P-nya itu sama dengan 16 dikurangi X kuadrat plus Y kuadrat, kayak begitu. Nah, 16 kurangi X kuadrat plus Y kuadrat. Bisa ditentukan nggak ya? Bisa nggak kira-kira? 16 kurangi sesuatu itu apakah pasti kurang dari 17? Nah, 16 dikurangi pasti kurang dari 17 dong. Iya nggak? Kalau misal 16 tapi pengurangnya ini jadi min 2. 16 kurangi min 2 itu sama dengan 18. Nggak jadi kurang dari 17. Apakah ini nggak bisa ditentukan? Apa ada informasi lain? Iya, di sini adalah X kuadrat plus Y kuadrat. X kuadrat bentuk kuadrat itu hasilnya pasti positif. Y kuadrat berapapun nilai Y-nya hasilnya pasti positif.
Berarti di sini nanti 16 dikurangi dengan bilangan positif. Nah, kalau pengurangnya positif, itu hasilnya pasti akan selalu turun. Maksudnya pasti akan di bawah 16. Jadi meskipun kita belum tahu berapa nilai pastinya, tapi hasilnya itu pasti kurang dari 15. Jadi karena P-nya kurang dari 16. P-nya kurang dari 16, Hi-nya itu 17, meskipun kita nggak tahu P-nya berapa, tapi sudah bisa disimpulkan bahwa nilai Hi-nya itu pasti akan lebih besar daripada P, atau kuantitas P kurang dari Hi. Jadi jawabannya yang B. Oke, ternyata sudah habis untuk bocoran part satunya. Semoga bisa jadi bahan pembelajaran, dan yang perlu diingat, ini nanti persiapkan diri kalau soalnya itu ini ya, kayak kemungkinannya sama persis itu kecil juga, meskipun tahun kemarin ada juga sih yang sama persis. Cuman jangan terlalu mengharapkan soalnya nanti sama persis terus ngafalin jawabannya aja. Jadi justru dengan adanya ini nanti semoga bisa buat bahan pembelajaran untuk diperluas konsepnya, dipahami agar bisa mengerjakan soal-soal setipe dengan ini kayak begitu. Oke, dari saya cukup sekian. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi sarana untuk pembelajaran, untuk bisa lulus masuk ke kampus tujuannya, untuk bisa menggapai impiannya, kayak begitu ya. Oke, dari saya cukup sekian. Ada kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.